Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Silakan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sekarang dilanjutkan dengan tolak ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk materi di Ahad pekan keempat sebagaimana biasa mengenai sejarah, baik sejarah ke belakang, sejarah sekarang, atau sejarah yang akan datang. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, Ibu Nas ketikan nama-namanya Bapak apa malam pertanyaan. Alhamdulillah. Kumaha Pak? Kamang. Buktos usum elengnya fase episode masih episode kalah buktosnya. Apa yang oleh hadis sebutkan, oleh Al-Quran sebutkan, fase demi fase atau episode kehidupan sudah ada di Lauh Mahfudnya. Jadi di bulan kemarin saya sampaikan kita masih di episode episode kalah. Tadi materi sekarang ada sebuah kejadian di zaman Rasulullah. Yang satu di zaman Rasulullah, yang kedua di zaman sahabat Anas. Di zaman Rasulullah ada sebuah kejadian, yaitu ada seorang sahabat yang dalam safar melewati sebuah tempat yang berbatu. Tiba-tiba ada sebuah batu yang jatuh dan mengenai kepalanya sampai banyak mengeluarkan darah. Malamnya sahabat tersebut mimpi ihtilam, mimpi jima. Kan subuhnya harus mandi janabah. Sementara dirinya sakit
tadi siangnya kena batu yang jatuh. Maka dia bertanya kepada temannya yang lain, bolehkah luka seperti saya tayamum? Temannya menjawab, tidak boleh, harus mandi. Maka sahabat tersebut mandi, beres mandi meninggal karena infeksi. Si luka di kepalanya kena air. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ada ayat, jika kamu sakit, wa in kuntum mardo, jika kamu sakit atau bepergian atau keluar dari tempat buang air besar, buang air kecil, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Nah, sakit menjadi penyebab bolehnya tayamum. Jelas kan? Luka di kepalanya tidak boleh kena air. Begitu kena air, infeksi, meninggal. Maka kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah marah dan memanggil orang yang memberi fatwa. Rasul menegur orang tersebut, sahabat tersebut, dengan teguran, kamu telah membunuhnya. Kamu telah membunuhnya. Kalau ditanya tidak tahu, jangan memberi fatwa. Ini kalau ditanya tidak tahu, jangan memberi fatwa. Itu salah fatwa menyebabkan kematian. Salah fatwa. Jadi jangan dianggap sepele ketika memberi fatwa. Itu bisa berakibat kematian seorang. Jadi seorang memberikan fatwa, seorang yang menyebabkan kematian dari fatwa tersebut, Rasulullah marah. Apalagi kalau salah fatwa ijtihad yang mengakibatkan banyak nyawa yang melayangnya, satu nyawa saja Rasulullah marah, apalagi kalau banyak nyawa. Ada kasus itu di zaman sahabat Anas. Anas bin Malik termasuk salah seorang dari sekian sahabat yang panjang umurnya, dan Anas termasuk salah seorang sahabat yang mendapat doa dari Rasul. Dengan doa, ya Allah, panjangkan dia umurnya, banyakkan harta kekayaannya dan anak keturunannya. Jadi 3 doa Rasul kepada Anas. Ya Allah, panjangkan dia umurnya, banyakkan harta kekayaannya, dan banyakkan pula anak keturunannya. Maka Anas bin Malik termasuk yang sahabat yang paling akhir di antara sahabat Rasul yang meninggal. Ada yang meriwayatkan umurnya 115 tahun, ada yang meriwayatkan 135 tahun. Di antara 115 sampai 135. Oyong punya umur 115. Tos rempohnya. Nah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, usia Anas 10 tahun. Oleh ibunya Ummu Sulaim dititipkan kepada Rasul, sehingga terkenal Anas ini khadim Rasul, pembantu Rasul. Jadi hari demi harinya dihabiskan untuk melayani Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal di tahun ke-11, usia Anas 20 tahun.
Kan 10 tahun Rasul di Madinah. Tuh Anas dititipkan oleh ibunya di usia 10 tahun, jadi 20 tahun. Nah, Rasulullah meninggal tahun ke-11 yang kemarin, materi yang kemarin kan fase kepemimpinan dalam Islam hanya 5. Fase nubuwah, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi, berlangsung 23 tahun dibagi 2 periode Mekah Madinah. Fase kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah, umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang berpola ke Nabi. Nabi meninggal, berarti fase ke-1 berakhir, masuk fase kedua. Fase kedua itu 30 tahun, dari tahun ke-11 sampai tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dari tahun 631. Jadi total fase kedua 30 tahun. Nah, fase ketiga yang paling lama dari tahun 661 sampai tahun 1924. Ini dari tahun 661 sampai 1924. Dibagi 3 kekuasaan Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Daulah Turki Utsmani. Fase ketiga disebut Mulkan Adon, kepemimpinan yang diwariskan. Nah, fase ketiga itu 1263 tahun. Nah, berakhir tahun 1924. Nah, dari tahun 1924 berakhir dengan digulingkannya Sultan Abdul Hamid oleh Mustafa Kamal Atatürk. Nah, sejak itu sampai akhirnya sampai sekarang 2024 kita ada di fase Mulkan Jabriyatan, pemimpin yang diktator, otoriter dan durhaka. Entah sampai kapan, ketika Allah menghendaki bakal berakhir. Kalau belum menghendaki belum berakhir. Tinggal fase kelima, fase umat Islam berjaya, bakal dipimpin lagi oleh seorang khalifah yang berpola kepada Nabi. Tapi fase kelima, fase kejayaan Islam hanya sebentar, hanya 7 tahun atau 9 tahun dalam hadisnya. Hanya 7 tahun atau 9 tahun. Nah, sekarang bulan tahun Hijriah 1445. Ditambah Nabi periode Mekah 13 tahun, jadi 1458 tahun. Nah, umur umat Rasulullah tidak akan lebih dari 5 fase kepemimpinan ini. Kita sekarang ada di fase keempat. Strip keempat di fase ini, fitnah, ujian diperberat. Jadi masih fase ujian, masih diperberat ujian. Nah, ada suatu kejadian tadi di zaman Anas bin Malik. Nah, ketika Anas bin Malik masih tinggal di Madinah, itu sampai di fase ketiga, fase Mulkan Adon, pemimpin yang diwariskan. Nah, di zaman Mulkan Adon, khalifah yang pertama kan Muawiyah, makanya disebut dinasti Bani Umayyah atau Daulah Bani Umayyah. Nah, Daulah Bani Umayyah, khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah meninggal, diwariskan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah meninggal, diwariskan kepada Marwan bin Hakam, masih keluarga Muawiyah. Marwan bin Hakam meninggal, diwariskan kepada anaknya Abdul Malik bin Marwan. Di periode Abdul Malik bin Marwan ini, khalifah keempat di Bani Umayyah, ada
seorang anak muda yang hafal Al-Quran 30 juz, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj anaknya Yusuf, orang Taif dari kabilah Bani Saqif. Nah, Al-Hajjaj ini gubernur yang berdarah dingin. Ribuan nyawa umat Islam itu hilang di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal hafal Quran 30 ulama. Nah ini ijtihad salah, ijtihad politik. Jadi menyebabkan fatal demi menstabilkan suasana politik sampai mengorbankan ribuan nyawa. Tadi salah fatwa di bidang hukum agama tuh, satu orang yang meninggal, Rasulullah marah. Makanya dalam berpolitik salah ijtihad itu bisa menghilangkan ratusan ribuan nyawa. Ini yang terjadi di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Al-Hajjaj ia lahir di Taif tahun 41 Hijriah atau 661. Jadi berbarengan dengan berakhirnya fase khalifah. Fase khalifah masuk ke fase Mulkan Hadon. Dilahirnya tahun 41 Hijriah di Taif. Nah, ia Al-Hajjaj bin Yusuf dididik oleh ayahnya yang taat beragama. Maka Al-Hajjaj hafal Al-Quran 30 juz. Dan Al-Hajjaj sangat menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Dan Al-Hajjaj sangat dermawan, murah hati kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Itu sisi positif Al-Hajjaj. Banyak orang Taif yang tidak bisa baca Quran diajari oleh Al-Hajjaj. Nah, selain pecinta penghafal Al-Quran, Al-Hajjaj juga senang berpolitik dan terkenal ahli orator dan sebagai public speaking. Nah, sehingga keadaan tersebut menarik perhatian Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Nah, sejak pemerintahan dipegang oleh Muawiyah terjadi dualisme karena Muawiyah itu menjalankan pemerintahan tidak secara Islami, jadi tidak musyawarah, tapi monarki. Ini diwariskan. Maka sahabat-sahabat banyak yang tidak setuju. Di antaranya tuh, ketika Muawiyah meninggal diwariskan kepada Yazid. Nah, ketika pembayatan Yazid, orang Mekah, orang Madinah tidak setuju dengan sistem diwariskan. Harusnya musyawarah. Di antara yang tidak setuju cucu Rasulullah, Husain bin Ali, dan cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair. Tidak setuju. Sampai akibatnya cucu Rasulullah Husain dan meninggal di Karbala, dibunuh oleh pasukan Yazid. Dan begitu juga Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar. Ini juga dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf, suruhan dari Abdul Malik bin Marwan sebagai pemimpinnya. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf tadi tumbuh dengan soleh, cerdas, taat beragama, tadi pecinta Al-Quran. Oleh Abdul Malik bin Marwan
diangkat jadi Menteri Pertahanan. Jadi Menteri Pertahanan untuk menstabilkan negara tuh dari orang-orang Khawarij, orang-orang yang tidak setuju kepada kepemerintahan. Ini orang Khawarij, dan orang-orang Khawarij mampu ditumpas habis oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, atas keberhasilannya memberantas, membasmi Khawarij, kelompok yang tidak setuju, maka diangkatlah jadi gubernur di Irak. Nah, ketika jadi gubernur di Irak, kalau ada rakyat yang tidak setuju dengan keputusannya, tidak segan-segan dibunuh. Banyak umat Islam yang mati tanpa bersalah, hanya sekedar tersetuju dengan kebijakan gubernur, dibunuh oleh Al-Hajjaj. Maka ada orang Irak, rakyat Irak, datang ke Madinah ngadu kepada Anas, yaitu Jubair bin Adi. Jadi datang ke Madinah mengadukan kepada Anas bin Malik. Dalam ceritanya, sahabat, bukan sahabat, first level tabi'in. Tabi'in tersebut yang tinggal di Irak, tinggal di Irak, merasakan ketidakamanan kondisi di Irak atas kesewenang-wenangan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tadi. Banyak sahabat yang mati di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf, termasuk tadi Abdullah bin Jubair, cucu Abu Bakar. Kan ketika tidak setuju dengan kepemimpinan Yazid, nah di zaman Yazid masih belum bersikap Yazid, jadi terbagi dua. Di dua listnya tadi, Mekah, Madinah, Thaif, itu yang jadi khalifahnya Abdullah bin Zubair, sementara Yazid itu pusat pemerintahnya di Damaskus di Syria. Jadi ada dua pemimpin tuh, di Syria, kemudian di Mekah dan Madinah. Nah, masing-masing memperluas wilayah. Nah, di zaman pemerintahan tadi setelah Yazid meninggal, yang menjadi khalifah kemudian Marwan bin Hakam, masih aman. Jadi masih kekuasaan dibagi-bagi wilayah Mekah, Madinah, Thaif kekuasaan Abdullah bin Zubair, dan yang lainnya kekuasaan Marwan bin Hakam. Tadi zaman Abdul Malik bin Hakam, jadi putra Abdul Malik bin Marwan. Nah, maka Al-Hajjaj yang diangkat tadi jadi Menteri Pertahanan dan ditugaskan untuk menstabilkan negara, untuk merebut lagi supaya bersatu. Izihad Malik bin Marwan supaya khalifah pusatnya satu di Suriah. Maka Mekah, Madinah dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf selama 6 bulan. Abdullah bin Zubair bertahan di Mekah sampai Ka'bah hancur diborak-barik oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf dengan senjata manjani. Jadi Ka'bah sempat hancur. Sudah tidak mempedulikan kondisi pasukan Al-Hajjaj. Yang penting Abdullah bin Zubair harus tunduk. Kalau tertangkap harus tunduk. Tapi Abdullah bin Zubair tetap bertahan di dalam masjid sampai akhirnya tertimpa reruntuhan dan meninggal. Nah, selain Al-Hajjaj, selain Abdullah bin Zubair, ada beberapa ulama sahabat yang berontak tidak setuju dengan
pemerintahan Abdul Malik, dibunuh oleh Al-Hajjaj. Sampai seorang ulama tabi'in Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah atas kedoliman kekejaman Al-Hajjaj dengan doa supaya Allah segera menghentikan kedoliman Al-Hajjaj, mematikan Al-Hajjaj. Setelah sebelumnya membunuh seorang ulama, Al-Hajjaj bin Yusuf ini syahid itu. Syahid seorang ulama dibunuh oleh Al-Hajjaj. Sebelum meninggal tuh syahid berdoa, ya Allah, jangan kau beri kesempatan Al-Hajjaj membunuh orang lain setelah saya terbunuh. Saya yang terakhir dibunuh oleh Al-Hajjaj, jangan diberi kesempatan orang lain dibunuh oleh Al-Hajjaj. Doa syahid diijabah. Dan meninggalnya ulama yang bernama Syahid di kalangan tabi'in ini tuh kan sejaman dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri juga ikut mendoakan keburukan kepada Al-Hajjaj. Maka Al-Hajjaj setelah membunuh ulama yang bernama Syahid itu sakit ingatan, gila. Jadi gila itu majnun lah. Ada yang meriwayatkan gila setelah membunuh ulama Syahid ini dan beberapa sahabat. Nah, ulama ini yang berdoa, jangan engkau berikan kesempatan Al-Hajjaj membunuh yang lain, saya yang terakhir. Hasan Al-Basri juga seorang ulama tabi'in mendoakan ketidakbaikan. Kan begini, kalau kita didolim boleh mendoakan tidak baik kepada orang yang mendolim, boleh. Tapi mendoakan baik lebih baik. Mendoakan baik lebih baik. Rasulullah ketika sedang sholat, di pundak beliau kan disimpan kotoran unta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, sampai beliau tidak bisa bangkit dari sujud. Maka datang Fatimah putri beliau, kemudian menghalaukan kotoran unta di pundak beliau. Setelah selesai sholat, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, terserahmu mau dibagaimanakan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tuh Rasulullah mendoakan kepada Abu Jahal dan kawan-kawan Abu Jahal yang telah mendolim beliau. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi memikirkan, berfikir boleh mendoakan tidak baik kepada orang yang mendolim. Itu kejadiannya. Rasulullah mendoakan Abu Jahal yang keterlaluan mendolimnya. Nah, yang kedua yang jadi dalil boleh mendoakan tidak baik, tapi mendoakan kebaikan lebih baik, lebih utama. Itu seorang sahabat yang dapat doa dari Rasul dan terkenal sahabat mustajabatud da'wah. Kalau berdoa pasti diijabah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang kalau berdoa pasti diijabah, karena didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, ijabah Sa'ad kapan saja Sa'ad berdoa kepadamu. Jadi Sa'ad termasuk sahabat yang kalau berdoa pasti diijabah. Nah, Rasul mendoakan Sa'ad karena Sa'ad sangat cinta kepada Rasul, sangat dengan bakti, sampai tiap malam jaga rumah Rasul tanpa disuruh oleh Rasul, tanpa apalagi digaji oleh Rasul. Rasul tidak tahu tiap malam rumahnya dijaga oleh Sa'ad sebagai bukti cinta kepada Rasul. Cuman suatu malam Rasul mendengar suara orang di luar. Pas ditanya ternyata Sa'ad. Apa yang membawamu datang ke sini? Tidak ada apa-apa selain saya tidak bisa tidur, mengkhawatirkan keselamatan wahai Rasulullah. Maka saya datang untuk menjagamu. Kecintaan saya, pengorbanan saya
diapresiasi oleh Rasul dengan doa, ya Allah ijabah saat, kapan saja saat berdoa kepada-Mu. Maka saat sahabat yang mustajabatud da'wah. Tapi tidak karena doanya diijabah, saat mudah berdoa tidak baik. Misalnya tadi zaman Umar, saat diangkat jadi gubernur di Irak. Orang-orang Irak sangat senang digubernuran oleh Sa'ad, karena Sa'ad gubernur yang adil, yang memakmurkan rakyat Irak. Umar datang ke Irak, datang ke masjid-masjid, ditanya bagaimana menurut kalian gubernur Sa'ad. Jadi yang didatangi masjid dulu mah untuk menanyakan pendopo. Masjid yang ditanya oleh Umar, jamaah masjid, bagaimana gubernur Sa'ad? Semuanya menginginkan supaya diperpanjang masa gubernur Sa'ad. Pas datang ke sebuah masjid, ada seorang jamaah masjid yang interupsi. Saya tidak senang dengan gubernur Sa'ad, dia gubernur yang dolim, yang menyengsarakan rakyat. Maka oleh Umar Sa'ad dipecat. Apakah Umar terprovokasi oleh seseorang tadi? Ternyata Umar bukan memecat Sa'ad, ingin melihat Sa'ad didolim oleh orang tadi, apakah Sa'ad berdoa? Tidak. Ternyata Sa'ad berdoa, ya Allah, kalau memang saya gubernur yang dolim, yang menyengsarakan rakyat, ampunkan semua dosa-dosa saya. Tapi kalau dia memfitnah saya supaya saya turun dari jabatan, ya Allah, jangan Engkau matikan dia sebelum bertemu dengan aib di Irak. Maka hiduplah orang yang tadi umurnya panjang sampai alisnya juga menutupi mata, tapi terkenal kejelekannya. Cunihin tiap ayah perempuan sakitu halis menutupan mata, tapi mun aya nu geulis mah dibuka halisna. Dan terkenal kecunihinannya ketika ditanya, Ki, kenapa kita sudah lanjut usia bukan baik? Dia menjawab, saya kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad mendoakan orang tersebut karena memfitnah, sampai Sa'ad diturunkan dari jabatan gubernur. Umar, Khalifah Umar justru ingin melihat apakah Sa'ad berdoa. Tidak, karena selama ini dijabah doanya, tapi belum kelihatan Sa'ad berdoa. Nah, dari kejadian itu oleh Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar dipikirkan boleh mendoakan tidak baik kepada yang mendolim, tapi mendoakan kebaikan lebih baik. Seperti Rasulullah di Taif, dalam perjalanan dakwah beliau, sikap yang paling menyakitkan adalah sikap orang Taif. Ketika beliau dakwah ke Taif, keinginan beliau dakwahnya diterima dan diberi perlindungan, dua-duanya harapan beliau tidak jadi kenyataan. Dakwahnya ditolak, bukan dilindungi, malah diusir dengan tidak manusiawi. Makanya ketika beliau ditanya sepanjang dakwah, perjalanan dakwah, apa peristiwa apa yang paling menyakitkan? Peristiwa Taif. Beliau kan dilempari oleh penduduk Taif dengan cara yang tidak manusiawi. Ditolak dakwahnya, bukan dilindungi, malah dilempari terus sampai sejauh 5 kilo. Baru tuh orang-orang preman-preman yang disuruh oleh orang Taif untuk melempari Rasulullah, berhenti setelah Rasul tersungkur. Gak hanya berdua dengan Zaid yang menemani Rasul,
berusaha menghalau batu-batu, jangan sampai kena ke Rasul. Akhirnya jahit amruk. Setelah jahit amruk, Rasul juga amruk tersungkur di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di situ Rasulullah menangis, mengadu kepada Allah, minta maaf kepada Allah atas ketidakmampuan untuk berdakwah. Beliau mengadu harus kemana berlindung. Di situ malaikat Jibril turun datang dan menawarkan bantuan. Mau dibagaimanakan orang Thaif. Di sini ada 2 gunung. Apakah mau ditimbunkan gunung ke orang Thaif? Saya akan memanggil malaikat penjaga gunung. Dipanggil malaikat penjaga gunung oleh malaikat Jibril. Tinggal Rasul menyuruh malaikat penjaga gunung, angkat gunung, timpakan ke orang Thaif. Rasulullah menjawab, la, tidak. Bal arju an yukhrijallahu min asrabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika. Tidak. Bahkan aku berharap nanti ke depan dari orang-orang Thaif yang sekarang menolak, ke depan saya berharap lahir ada generasi yang menyembah Allah. Ditawari mau dibagaimanakan Thaif, Rasul menolak, bahkan berharap di kemudian hari banyak orang Thaif yang menyembah Allah. Harapan Rasul terwujud. Di kemudian hari orang Thaif masuk Islam dan banyak yang jadi ulama, termasuk Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini orang Thaif. Jadi Rasul berharap orang Thaif di kemudian hari ada yang menyembah Allah. Sekarang nolak orang tuanya, kakeknya. Mudah-mudahan ke depan turunannya menerima. Maka coba Bapak Ibu direnungkan yang pernah ke Thaif ketika umroh, ketika haji, bagaimana kalau dulu Thaif dibinasakan oleh Allah, berarti tinggal sejarah. Ya, tinggal sejarah. Sekarang kita bisa berkunjung ke Thaif, tuh bisa kita menceritakan kisah bagaimana Rasulullah, tuh kisah dilempari oleh orang-orang Thaif, tapi di situ Rasulullah dihibur oleh Allah, diberi tauliyah, diberi pengganti, ditolak, dilempari. Beliau terhibur oleh masuk Islamnya seorang Nasrani bernama Adas. Tadi ketika tersungkur beliau nangis. Nah, yang punya kebun Utbah dan Syaibah mendengar, merasa iba, memetik standar anggur, menyuruh hamba sahayanya berikan untuk ke orang itu. Maka oleh hamba sahayanya diberikan ke Rasul, oleh Rasul diterima, kemudian dimakan. Sebelum makan baca bismillah. Yang memberi kaget begitu ada orang baca bismillah. Makanya hamba saya tersebut nanya, Anda ini siapa? Saya selama di sini baru pertama kali mendengar kalimat itu, mendengar kalimat bismillah. Rasul balik bertanya, Anda sendiri siapa? Saya Adas. Saya di sini sebagai hamba sahaya. Saya beragama Nasrani. Saya baru mendengar kalimat tadi. Saya orang Ninawa. Rasulullah kemudian nyambung pertanyaannya, oh Anda orang Ninawa? Atau Ninawa mah kota orang-orang soleh? Nah, sahur Rasul. Adas semakin heran, kenapa orang ini hafal kalamurna? Hafalin kalamurna. Oh Anda orang Ninawa. Ninawa mah itu kota orang soleh. Ninawa teh adanya di Irak. Tuh, diutus Nabi Yunus. Apa yang Anda ketahui tentang Ninawa? Tuh kata Adas, di sana ada saudara saya Yunus bin Matta. Dia adalah utusan Allah. Saya
sama seperti dia utusan Allah. Maka Adas langsung mengambil kedua tangan Nabi, menciuminya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam mendengar bacaan bismillah. Nah, itu yang menjadi obat sakit Rasulullah, disikapi, dilempari oleh orang-orang tauhid, terobati oleh masuk Islamnya Adas ini. Makanya di tauhid dibangun masjid-masjid Adas. Ada yang pernah berkunjung ke masjid Adas tapi tidak bisa turun? Kita dari bis cuman oleh mutawif ditunjukkan ini masjid Adas. Jadi kebun korma terus gaya mana kebun korma yang kebun anggur yang dulu Rasul tersungkur terus gaya kebun anggur. Tuh, sekarang dibangun masjid sebagai sejarah, situs sejarah. Di situ ada seorang yang beragama Nasrani, Adas, masuk Islam gara-gara mendengar bismillah yang dibacakan oleh Rasul sebelum makan anggur. Tauhid, sejarah ke belakang, sejarah sekarang, dan sejarah ke depan. Tadi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi diadukan oleh orang Irak kepada Anas. Anas menjawab, bersabarlah kalian, karena tidak datang suatu zaman kecuali sesudahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Isbiru fa innahu la ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Anas kepada yang datang menjawab, bersabarlah kalian, karena tidak datang suatu zaman kecuali sesudahnya lebih jelek dari sebelumnya, kecuali sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Yang disebut zaman, yang dimaksud yang ngesian zaman. Jadi zaman ayeuna tidak lebih baik dari zaman kemarin. Tahun 2024 tidak lebih baik dari 2023. Nanti ke depan juga tidak lebih baik. Sahur hadis, tidak datang suatu zaman kecuali zaman sesudahnya lebih buruk dari zaman sesudahnya. Dari zaman sebelumnya. Jadi bukan lebih baik. Makanya fitnah bukan semakin rendah, bakal semakin berat. Ya. Mana orang akurkan hadis dengan realita, dengan kenyataan. Tuh, makanya di medsos kan rame tuh banyak celetukan di atas bagi-bagi jabatan, di bawah perebut beas. Di luhur perebut kursi, di anak perebut beas. Zaman tidak datang kecuali yang sesudahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Nah, itu nasihat Anas kepada yang datang, bersabar. Jadi kita harus lebih ekstra sabar. Jadi ujian bakal diperberat oleh Allah menjelang berakhir zaman, baik ujian keduniaan maupun ujian agama. Insya Allah nanti nyambung, bakal diperberat ujian, baik ujian urusan dunia, urusan agama, sampai-sampai orang yang berada dalam benar ibarat memegang bara api, dilepas butuh, tidak dilepas panas. Di akhir zaman orang bakal banyak yang murtad. Sore mukmin, pagi kafir. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Saking beratnya ujian. Tekanan hidup, kesulitan hidup semakin sulit, akhirnya kajian murtad. Sore, pagi tadi, sekarang pagi masih mukmin, nanti sore sudah murtad. Ada apa selama sepanjang hari sampai merubah pikiran dia, merubah keyakinan, karena saking beratnya ujian hidup, berani rela ngorbankan, jual agama
demi keuntungan dunia yang sedikit. Nah, insya Allah bulan depan tersaum ya, tapi udah terliburnya. Jadi alihkan agar subuh gitu. Pada daya kopi itu daya kopi itu. Jadi insya Allah nanti nyambung temanya kepada perhatikanlah zaman, karena zaman tidak lebih baik, zaman sesudah tidak lebih baik dari zaman sebelumnya. Pesan Rasulullah, fa innahu la ya'ti zamanun illa walati ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman sesudahnya lebih buruk dari zaman sesudahnya. Bersabarlah kalian. Sampai kapan? Sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Itu nanti nyambung dengan pesan Rasul yang disampaikan oleh Anas dari tadi pengaduan orang Irak atas kedoliman Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia seorang ulama, hafal Quran, sisi positifnya banyak orang yang diajar Quran, tapi ketika jadi gubernur robah adat, jadi sewenang-wenang demi kepentingan stabilitas keamanan, sampai ribuan nyawa umat Islam harus korban dengan kebijakan itu. Maka fitnah bakal lebih berat, bukan lebih ringan. Insya Allah kan nanti di materi selanjutnya. Jadi di materi sekarang kita harus semakin meningkatkan kedekatan diri kepada Allah, bersegera beramal soleh sebelum fitnah-fitnah diperberat oleh Allah. Badiru bil amal, berlomba-lomba dalam beramal, jangan menunggu diperberat ujian. Saat itu Bapak Ibu materi kalau ini maka saat tadi tutup hanya pada disaringkan. Pak, mau tanya Pak. Maaf. Ada istilah khilafah, ada istilah lagi khalifah. Apa ada perbedaan enggak? Khalifah dan khilafah itu ya bagaimana? Khalifah dan khilafah. Khalifah Abu Bakar. Nah, khalifah mah kepada orangnya. Nah, khilafah mah sistem. Tadi nubuah, umat Islam dipimpin oleh Nabi. Khilafah, umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara khilafah dan khalifah. Nubuah dan Nabi. Nabi mah orangna, nubuah masa napaskeuna. Fase khilafah dipimpin oleh seorang khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang-orangnya khalifah. Bedanya dengan demokrasi apa ya Pak? Apa? Bedanya dengan demokrasi ya Pak. Kepemimpinan sekarang kan ada demokrasi, ada khilafah. Bedanya apa ini? Kan kalau di dalam ajaran Islam ada dua kriteria sebagai pemimpin. Satu, riasah ad-diniyah. Dua, siasah ad-dunyawiyah. Jadi menjaga agama dan mengurus dunia. Pasti insya Allah semua pemimpin ngurus negara, mah pasti ingin ngurus negara. Tapi yang riasah ad-diniyah, menjaga agamanya mana, ada tidak? Nah, kriteria dalam ajaran Islam yang dipilih itu yang ada riasah ad-diniyahnya selain siasah ad-dunyawiyah. Nah, gitu Pak. Yang belum ada di kita kriteria riasah ad-diniyahnya. Nah, itu ringkasnya Mak. Nyambung sedikit dengan kaitan dengan khilafah, kita seperti tahu sensitif ya. Di Indonesia terutama kalau ada masalah umat Islam, bicara masalah khilafah itu sangat sensitif. Iya. Kenapa seperti itu? Umat Islam itu maka seperti seluruh dunia sekarang ini. Tapi ada satu hal kalau kita perhatikan, Nasrani itu kok ada masalah seperti ke Vatikan gitu, Paus gitu kan.
masalah itu kelihatannya. Kira-kira seperti apa ya pendapat orang Islam? Nah itu kan kerpase elek teh apa? Episode elek. Jadi makanya segala gerak-geriknya pasti diperhatikan gitu. Maka dimunculkanlah fitnah-fitnah atau tuduhan-tuduhan gitu. Ya, jadi yang pokoknya mah hasud. Karena jelas bakal berjaya lagi. Bagaimanapun diupayakan, dihentikan bagaimanapun, dapat kejayaan bakal umat Islam bakal dipimpin lagi oleh seorang khalifah yang berpola kepada Nabi. Diupayakan bagaimanapun, bakal itu mas sudah ada di lauh mahfudnya, cuman kapannya. Ini yang rahasia Allah dan ujian bagi kita, lahan untuk beramal soleh. Apakah disikapi dengan sabar atau dengan berjihad? Jadi itu mah sesuai kemampuan masing-masing. Insya Allah dan doa Allah badiru bil amal, berlomba-lomba beramal. Nanti ihfadillah yahfadka, jaga aturan Allah, Allah yang akan menjagamu, menjaga keluargamu. Kemarin yang dapat ini mana orangnya ngantri? Oh di Gasmin, Pantai Botak. Hadirin ikhwati iman Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan tidak puas taklim ini dan insya Allah berlanjut, dan supaya Bapak juga Ibu juga mencari dari sumber yang lain, karena keterbatasan kemampuan saya tentunya, sementara ilmu Allah begitu luas. Mudah-mudahan kita terus tidak puas supaya terus semangat untuk tolak ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pakai drone. Pakai drone.